Kemana arah organisasi negara itu akan dibawa oleh penguasanya menjadi materi yang akan diterangkan oleh tujuan negara. Tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai tujuan. Beraneka ragam tujuan negara itu dan bisa ditentukan oleh setiap penguasa. Paham para sarjana yang ada mengemukakan tujuan negara itu dihubungkan dengan tujuan akhir dari manusia dan ada pula yang menghubungkannya dengan kekuasaan. Tujuan negara ialah negara itu sendiri. Kata Hegel, negara itu adalah person yang mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar pelaksanaan ide umum. Ia memelihara dan menyempurnakan diri sendiri. Maka, kewajiban tertinggi manusia yang menjadi warga negara sesuai dengan undang-undang. Kaum diktator menganut paham bahwa negara merupakan tujuan. Warganya mengorbankan apa saja yang diperintahkan untuk memegang kuasa. Jadi, penjelmaannya ialah negara kekuasaan. Perlu kiranya ditambahkan bahwa Hegel menciptakan juga teori dialektika yang menyatakan bahwa melalui tese, antitese, dan sintese lahir timbullah kemajuan. Agustinus menyatakan tujuan negara adalah dihubungkan dengan cita-cita manusia hidup di alam yang kekal sesuai yang diinginkan Tuhan. Xiang Yang menghubungkan tujuan negara dengan mencari kekuasaan semata, sehingga negara identik dengan penguasa. Menurut John Locke, pembentukan politikal atau civil society, manusia tidak bisa melepaskan hak asasinya. Yang pertama, leven atau hak hidup atau hak nyawa. Yang kedua, leif, hak atas badan. Yang ketiga, vermogen, hak atas harta benda. Yang keempat, eer, hak atas kehormatan. Dan yang kelima, vrijheid, hak atas kemerdekaan. Kemudian oleh Roosevelt, vrijheid atau hak kemerdekaan dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, freedom of want. Yang kedua, freedom from fear. Yang ketiga, freedom of speech. Yang keempat, freedom of religion atau freedom of worship. Dan yang kelima, ada freedom of doing mistake yang ditambahkan oleh Gandhi. Ada tambahan oleh Soekarno yaitu freedom to be free. Pada zaman modern ini, lazimnya tujuan negara itu untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya demi tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang dimaksud dengan wilayah adalah batas di mana kekuasaan itu berlaku. Artinya, tidak berlaku di luar batas wilayahnya karena bisa menimbulkan sengketa internasional. Kecuali daerah-daerah eksteritorial. Misalkan, kedutaan asing yang berlaku kekuasaan negara asing, misalkan hak politik asli tetap berlaku di kedutaan asing dan tidak dapat diganggu-gugat. Misalkan lagi, tempat kelahiran anak ketika ia pergi ke sebuah tempat dengan kapal perang berbendera negaranya, namun lahir di tempat yang bukan negaranya. Wilayah mempunyai arti yang luas meliputi udara, darat, dan laut yang harus ditentukan dengan
konstitusi, dan perjanjian internasional antar dua negara yang bersifat bilateral. Wilayah dari segi negatif pengertiannya tidak ada organisasi kekuasaan lain yang berpengaruh di atas wilayah itu, kecuali adanya perjanjian, adanya susunan negara serikat, adanya negara protektorat di mana negara yang lemah menyerahkan kekuasaannya kepada negara yang lebih kuat. Yang keempat, negara yang kalah berperang. Dari segi positif, wilayah adalah setiap orang yang berada di atasnya tunduk kepada penguasanya. Rakyat adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat. Di situ pula terdapat ras, bangsa, kesamaan ciri jasmani, dan rumpun. Bangsa adalah rakyat yang sudah berkesadaran atas terbentuknya negara. Pengertian bangsa menurut Rousseau yang pertama meliputi citoyen, yaitu golongan yang berstatus aktif, dan sujet, yakni golongan yang tunduk pada kekuasaan di atasnya atau berstatus pasif. Sedangkan Jelinek mengemukakan 4 macam status bangsa. Yang pertama, status positif. Negara melindungi jiwa, raga, milik, dan kemerdekaan warga negaranya. Status negatif. Negara tidak boleh campur tangan terhadap hak asasi warga negaranya. Status aktif. Warga negara ikut serta dalam pemerintahan. Status pasif. Warga negara menaati dan tunduk kepada segala perintah yang dikeluarkan oleh negara. Mengenai hal kewarganegaraan, ada asas yang pertama, ius sanguinis, di mana seseorang menjadi warga negara berdasarkan darah keturunan. Negara yang menganut asas ini adalah Indonesia, Belanda, Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya. Ius soli adalah asas di mana warga negara mendapatkan kewarganegaraannya berdasarkan tempat atau tanah kelahiran. Negara penganut asas ius soli adalah Argentina, Brazil, Kanada, dan negara-negara lainnya. Dwi kewarganegaraan adalah keadaan seseorang mempunyai dua macam kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan disebut juga tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid. Menurut Dr. Hertz, ada 4 unsur untuk menjadi bangsa. Yang pertama, hasrat kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk merdeka. Yang ketiga, hasrat keaslian. Yang keempat, hasrat memiliki kehormatan. Unsur yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat, yakni meliputi 3 bidang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, misalnya yang dikemukakan oleh Montesquieu. Berdaulat ini bersifat ke dalam dan keluar, namun ke dalam dibatasi oleh hukum positif yang artinya tidak boleh sewenang-wenang, sedangkan keluar dibatasi oleh hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Montevideo, ditambahkan unsur keempat yakni kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dikemukakan oleh Logeman, unsur negara secara yuridis meliputi wilayah hukum, darat, laut, dan udara, beserta orang dan batas wewenangnya, subjek hukum yang meliputi pemerintahan yang berdaulat, hubungan hukum yang ketiga adalah hubungan antara penguasa dan juga dikuasai hubungan hukum keluar dengan negara lainnya secara internasional. Secara sosiologis, yang pertama, faktor sosial yang meliputi masyarakat, ekonomi, dan kultur, sedangkan menurut alam meliputi unsur wilayah dan unsur bangsa. Kedaulatan Tuhan adalah teori yang paling tua, mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
dimiliki oleh Tuhan. Tokoh-tokohnya adalah Agustinus, Aquinas, Marsilius, dan sebagainya. Pada intinya, persoalan pada teori ini adalah bukan sekedar siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi, karena telah terdapat persamaan pendapat bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah di tangan Tuhan. Teori kedaulatan raja masih oleh tokoh Marsilius. Menurutnya, kekuasaan raja adalah dalam lapangan duniawi. Raja pada wilayah duniawi adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatannya. Raja berkuasa mutlak karena tindak tanduknya adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Masa ini disebut juga dengan masa Renaissance. Teori kedaulatan negara bukan terletak pada Tuhan maupun raja, tapi pada hukum yang ada di dalam negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu, kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara. Teori kedaulatan hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Tokohnya Leon de Guit, Crabbe, dan Jelinek. Jelinek sendiri menyatakan negara tunduk kepada hukum secara sukarela yang disebut dengan teori Selbstbindung. Diikuti oleh von Savigny yang menyatakan bahwa hukum timbul bersama-sama dengan kesadaran dari masyarakat. Teori kedaulatan rakyat, tokohnya ada Johannes Althusius yang juga dilanjutkan oleh pelopornya J.J. Rousseau, menyatakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak, maka disebut juga dengan kehendak umum atau volonté générale. Cara atau sistem bagaimana sesuatu atau soal dipecahkan adalah menurut cara sistem yang disebut dengan kehendak umum. Teori ini diikuti pula oleh Immanuel Kant. Wilayah atau sendi teritorial, penguasa dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat memperhatikan faktor ini. Dibagi dalam wilayah tugas atau desentralisasi, yang adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau tingkat atasnya kepada tingkat bawahnya atau daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Pemerintah di bawahnya memiliki otonomi daerah yang adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Dirinci menjadi 5 macam. Yang pertama, desentralisasi politik terkait dengan pemerintahan dan peraturan di tingkat daerah, desentralisasi fungsional yang terikat atau terkait dengan golongan-golongan yang mempunyai fungsi dalam negara. Selanjutnya, desentralisasi kultural yang menyangkut kebudayaan, desentralisasi teknis yang menyangkut ketenaga ahlian tertentu. Selanjutnya, desentralisasi kolaboratif, sebagian diberikan kepada swasta untuk turut serta menjalankan tugas negara. Wilayah jabatan atau dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Untuk sendi keahlian, bermaksud menyelenggarakan pemerintahan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Ada 2 macam sendi keahlian. Yang pertama, ofisial, yaitu pemerintahan dijalankan dengan sistem kepegawaian negeri, dan yang kedua ada sistem komite, dijalankan dengan sistem kepanitiaan.